Sania, kamu cantik sekali malam ini. Wajahmu berseri-seri. Ah, Pak Danu bisa aja. Oh iya, Pak Danu sendirian aja nih. Istrinya kemana, Pak? Kok nggak diajak? Istri saya ada, cuman dia lagi sama temen-temennya. Saya jadi tinggal sendirian deh. Kamu mau temenin saya di sini? Emang nggak apa-apa, Pak. Nanti istri Bapak ngeliat kita, terus dia marah-marah sama saya. Emang Bapak mau tanggung jawab kalau istri Bapak marahin saya? Hahaha. Kamu tenang Aku aja. sudah muak dengan hidup miskin ini. Kecantikan seperti ini harusnya hidup di istana, bukan di rumah reot seperti ini. Aku pikir setelah aku menikah aku akan hidup enak karena suamiku kaya, malah bangkrut. Terus mana dia penyakitan lagi. Semua harta dia habis dipakai buat berobat. Dan sekarang dia udah meninggal. Aku gak kebagian apapun. Jangankan harta, uang aja gak ada. Nasib. Ya Allah Sania, pagi-pagi udah ngelamun di sini. Bukannya beres-beres rumah. Kamu nggak lihat itu rumah masih berantakan. Banyak yang harus diberesin. Ayo bantuin ibu beresin rumah. Malah ngelamun di sini. Bu, bisa nggak sih sehari aja libur dulu beres-beres rumahnya? Aku capek, Bu. Pengen kayak orang-orang bisa santai. Ini tiap hari disuruh beresin rumah mulu. Sania, orang-orang bisa santai ya karena mereka orang kaya, bisa gaji pembantu. Lah kita buat makan aja susah, apalagi gaji pembantu. Udah, nggak usah banyak ngeluh kamu. Orang miskin dilarang ngeluh. Kenapa sih kita nggak bisa jadi orang kaya, Bu? Enak kali ya kalau aku jadi orang kaya. Kalau aku jadi orang kaya, pasti bisa jalan-jalan ke mall, perawatan tubuh, beli baju-baju bagus. Berhayalnya nanti aja. Ayo cepet bantuin ibu. Kalau kamu nggak mau beresin rumah, kamu ke pasar Gi. Ibu pengen bikin sayur lodeh. Sana beli. Ya Allah, Bu, masa beli bahan-bahan buat bikin sayur lodeh doang harus ke pasar sih? Kan bisa beli di Mang Jaja tuh. Ngapain harus jauh-jauh beli ke pasar? Mang Jaja hari ini nggak jualan. Ibu nggak bisa beli sayur. Gak usah banyak protes. Sana, keburu siang ini. Panas loh nanti. Iya. Tapi masa beli sayur lodeh doang sih, Bu? Gak mau beli yang lain juga? Ibu cuma mau itu aja. Kalau kamu pengen beli yang lain, ya udah belanja aja sana sendiri. Hari ini nggak bisa santai-santai. Terpaksa harus ke pasar. Bu, ada sayuran yang buat sayur lodeh nggak? Ada Neng, bentar ya, Ibu ambilkan. Neng butuh berapa kantong? Satu aja, Bu. Satu juga kalau dimasak itu udah banyak banget. Saya kan cuma berdua sama ibu saya. Kalau bikin sayur lodeh sendiri, kadang emang suka kebanyakan, Neng. Beda kalau beli yang udah jadi, kadang cuma sedikit. Ya udah, sebentar ya. Nih, Neng, mau sama apa lagi? Saya mau sayuran yang lain, Bu. Saya pilih-pilih dulu ya sayurnya. Oh iya, sok Neng, dipilih sayurannya. Ini semua masih pada segar. Kamu dengar gak soal dukun pemikat itu? Katanya dia punya jimat yang bisa bikin pria kaya kelepek-kelepek. Iya, kabarnya ada yang pakai langsung dapat suami pengusaha besar. Tapi jimatnya berbahaya, harus hati-hati. Nah kan, iya serem banget. Tapi tetap aja banyak yang pakai jimat itu. Biasalah untuk menarik laki-laki. Tapi Bu Tari tahu nggak tempat dukunnya di mana? Kemarin saya dengar kata tetangga sih, dia ada di ujung desa sini, di rumah gubuk gitulah pokoknya. Tapi nggak tahu persisnya di mana. Kayaknya aku bisa pakai jimat itu. Ini dia kesempatanku. Aku harus mendapatkan jimat itu. Aku harus mencari di mana dukun itu berada. Bu, saya cuma beli ini aja deh. Ini berapa? Itu 5.000, Neng. Mau sama apa lagi, Neng? Sayuran yang lain masih banyak loh. Tuh, masih segar-segar lagi sayurannya. Enggak, Bu. Makasih. Saya beli ini aja. Ini, Bu, uangnya. Makasih ya, Bu. Saya permisi. Iya, sama-sama, Neng. Aduh, kok serem banget sih rumahnya? Ini beneran rumahnya nggak sih? Mana gelap lagi. Permisi. Mbah, permisi, Mbah. Iya, silakan duduk. Terima kasih, Mbah. Mbah, sebenarnya saya kemari ingin... Saya tahu apa yang kau inginkan, Sania. Loh, Mbah kok tahu nama saya? Tahu dari mana? Saya kan baru pertama kali kesini. Terus kita juga baru pertama kali ketemu. Kok bisa tahu nama saya sih, Mbah? Kamu meremehkan saya, Sania. Saya ini kan dukun. Setiap ada orang yang menginjakkan kakinya di rumah saya langsung tahu siapa namanya. Wah, Mbah keren. Oh ya, Mbah, tujuan saya kesini... Ya, saya sudah tahu. Saya akan memberikan kamu jimat yang bisa membuat pria kaya raya terpikat sama kamu. Miau 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 miau.
Miau 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 miau. Ini ambil. Buset, tuh kalung udah disembur pakai jigongnya dia, bukannya dilap dulu. Ih, jijik banget. Lagian kenapa pakai disembur segala sih? Kenapa kamu diam aja? Kamu merasa jijik? Iya, masih mending saya menyemburkan air ke kalung ini, bukan ke muka kamu. Jadi gimana? Mau tidak kalung ini? Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Iya mbah, saya mau mbah. Wah, kalungnya ternyata cantik juga. Saya harus membayar berapa kalung ini mbah? Tidak perlu, saya memberi itu gratis. Saya kasihan melihat kamu udah janda, ditinggal mati, miskin lagi. Buset, nih kakek, pedes banget omongannya. Untung dia dukun pintar. Coba kalau bukan, udah kurus, hidup lagi. Makasih ya mbah. Kalau gitu saya permisi mbah. Tapi ingat, kalung ini punya kekuatan besar. Gunakan dengan bijak, atau kau akan menyesal. Aku tidak peduli dengan peringatan itu. Yang penting aku ingin hidup mewah. Capek saya hidup miskin terus. Saya ingin menjadi orang kaya tanpa harus bekerja keras. Saya permisi mbah. Lah tuh janda udah dikasih gratis, malah langsung pergi gitu aja. Kalau tahu kayak gitu, mending aku suruh bayar aja tadi dia. Semua orang jadi memperhatikan aku. Sekarang aku jadi pusat perhatian. Bahkan Pak Danu juga. Dia dari tadi perhatiin aku. Sania, kamu cantik sekali malam ini. Wajahmu berseri-seri. Ah, Pak Danu bisa aja. Oh iya, Pak Danu sendirian aja nih. Istrinya kemana Pak? Kok nggak diajak? Istri saya ada, cuman dia lagi sama temen-temennya. Saya jadi tinggal sendirian deh. Kamu mau temenin saya di sini? Emang nggak apa-apa Pak. Nanti istri Bapak ngeliat kita, terus dia marah-marah sama saya. Emang Bapak mau tanggung jawab kalau istri Bapak marahin saya? Hahaha. Kamu tenang aja, istri saya nggak akan tahu kok. Percaya sama saya, istri saya nggak mungkin marah kok, asal kita diam-diam. Oh iya, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Tentu Pak Danu. Tapi kita makan malam di mana? Ini udah malam banget soalnya. Kamu maunya di mana? Aku sih terserah kamu. Jangan dong. Aku benar-benar nggak punya opsi nih. Jadi aku ikut kamu aja deh. Kalung ini benar-benar berhasil. Pak Danu yang dikenal sangat setia sama istrinya aja bisa langsung tergoda sama aku. Gimana? Kamu suka nggak sama rumahnya? Ini aku beli khusus buat kamu. Wah, makasih ya Pak Danu. Rumah ini benar-benar besar. Saya nggak nyangka bisa tinggal di rumah ini. Terima kasih banyak ya Pak Danu. Iya, sama-sama. Tapi kalau kamu ngerasa rumah ini kurang besar atau kurang nyaman, kamu tinggal bilang aja sama aku. Nanti aku belikan yang baru. Nggak usah Pak Danu. Ini aja udah lebih dari cukup. Rumah ini bahkan terlalu besar dari yang saya bayangkan. Syukurlah kalau kamu suka. Aku senang kalau kamu suka. Kamu kalau butuh apapun itu jangan sungkan hubungi aku ya. Aku pasti akan melakukan apapun yang kamu mau. Lihat, sekarang aku punya semuanya. Rumah, mobil, uang, semua karena kalung ini. Aku harus benar-benar menjaga kalung ini. Semua keinginan aku terwujud dengan kalung ini. Halo, kenapa Mila? Saya lagi sibuk. Kamu kalau nggak ada hal yang penting, nggak usah hubungi saya dulu. Mas, kamu di mana? Ini udah malam loh. Kenapa kamu belum pulang? Katanya hari ini kamu nggak lembur. Tapi kok jam segini belum pulang juga? Kamu sebenarnya kemana sih, Mas? Hari ini aku nggak pulang. Kerjaan aku banyak. Kamu jangan nelpon aku terus ya. Aku sibuk. Loh, kok gitu sih, Mas? Kamu udah janji loh hari ini mau pulang. Kenapa kamu sibuk terus sih, Mas? Kamu itu nggak bisa ngertiin aku ya. Aku kan udah bilang kalau aku sibuk. Udah ya, jangan ganggu aku. Maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Iya, nggak apa-apa. Itu pasti dari istri kamu ya. Udah, mending kamu pulang aja. Udah dicariin tuh sama istri kamu. Tapi aku mau nemenin kamu di sini. Aku nggak mau pulang. Kamu bisa kesini lagi besok. Bahkan kapanpun kamu boleh kesini. Tapi untuk sekarang kamu pulang aja ya. Kasihan istri kamu. Ya udah deh. Kalau gitu aku pamit ya. Kalau ada apa-apa, kamu langsung hubungin aku ya. Aku ngerasa Danu berubah. Dia seperti orang lain sekarang. Pasti ada yang mempengaruhinya. Berubah gimana maksud kamu? Cara dia memperlakukan kamu atau apa? Apanya yang berubah? Sikapnya Mas Danu tuh berubah. Dia itu sering marah-marah gak jelas sama aku. Terus dia juga sering banget pulang malam. Bahkan kadang gak pulang. Pas aku tanya, dia malah marah-marah. Bilangnya aku gak ngertiin dia. Padahal kan aku cuma nanya. Cuma takut kalau dia itu kecapean. Udah, itu aja. Kayaknya ada yang disembunyiin deh sama suami kamu. Kamu harus cari tahu Mila. Atau jangan-jangan bener lagi yang kamu omongin tadi. Kalau suami kamu itu ada yang mempengaruhi. Dan jangan-jangan itu ulah wanita lain. Kamu harus
cari tahu siapa dia. Itu yang aku takutkan. Aku takut kalau semua perubahan sikap Mas Danu itu karena ada perempuan lain yang mempengaruhi dia. Aku nggak rela kalau Mas Danu sampai berselingkuh. Kamu harus menyusun rencana, Mila. Dan di sini aku siap membantu kamu. Kapanpun kamu bisa hubungin aku. Iya, terima kasih ya Jenny. Aku harus menyusun rencana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Mas Danu. Bisa-bisanya dia mencapakan aku. Aku nggak akan rela. Kamu tuh kenapa sih? Akhir-akhir ini sering banget marah-marah gak jelas. Terus aku juga yang harus jadi sasarannya. Kenapa? Coba cerita sama aku. Kamu ada masalah apa? Jangan marah-marah gak jelas kayak gini. Ah, diam, aku pusing. Jangan banyak bicara. Kalau kamu banyak bicara, saya tambah pusing. Bukannya bantuin aku, malah kayak gini kamu. Aku harus bantu apa? Bagaimana mungkin aku bantu kamu? Sedangkan aku aja nggak tahu permasalahan kamu itu apa. Kamu aja nggak pernah cerita sama aku. Kenapa aku harus kasih tahu? Seharusnya kamu bisa tahu apa yang aku rasakan, Sania. Kita sudah saling kenal lama kan? Kenapa kamu tidak mencoba mengerti saya? Ya justru itu. Kita udah kenal lama, tapi kamu nggak pernah mau cerita sama aku. Ah, sudahlah. Kamu memang tidak akan pernah paham sama aku. Yang kamu paham itu cuman kemewahan dan uang. Oh, jadi ini perempuan yang bikin kamu jarang pulang, bahkan marah-marah nggak jelas sama aku. Ini perempuannya. Tega ya kamu, Mas. Kamu selingkuhin aku. Kalau iya, emang kenapa? Kamu lihat dong. Sudah jelas Sania jauh lebih cantik daripada kamu. Aku bosan melihat muka kamu. Aku nggak nyangka kamu bisa berkata seperti itu, Mas. Aku istri kamu, tapi kamu malah membela selingkuhan kamu. Aku bener-bener nggak habis pikir sama kamu. Ya jelas lah, Pak Danu milih saya. Saya memang jauh lebih cantik daripada kamu. Kasihan sekali kamu. Pak Danu meninggalkan kamu. Kamu tidak cantik lagi. Diam kamu. Saya tidak berbicara dengan wanita rendahan seperti kamu. Rendahan, itulah dirimu. Sampai kamu rela merebut suami orang. Heh, apa kamu bilang? Bisa-bisanya ya kamu ngomong sembarangan seperti itu. Saya gak ngerebut suami kamu ya. Pak Danu sendiri yang ngedeketin saya. Sudah, cukup. Jangan bertengkar. Kepalaku lagi pusing. Kalian malah bertengkar. Jadi nambah pusing kan? Mila, sebaiknya kamu pergi dari sini. Oh, jadi kamu lebih memilih dia daripada aku. Oke, aku terima itu. Aku akan pergi dan aku akan segera urus perceraian kita. Ah, kenapa semua jadi kayak gini sih? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dengan kalung ini aku harus terus beruntung? Kenapa perlahan aku malah kena sial? Pak Danu nggak apa-apa. Bisnis saya bangkrut, Sania. Saya harus apa? Perusahaan yang saya bangun dari nol dan sudah berpuluh-puluhan tahun sekarang hancur seketika. Ah! Itu berarti kamu bisa aja jatuh miskin dong, Pak. Emangnya nggak ada cara lain buat mempertahankan perusahaan kamu? Gak semudah itu, Sania. Perusahaan memiliki banyak hutang ke bank. Perusahaan itu sulit untuk diselamatkan kalau bangkrut kayak gini. Kalau perusahaan Pak Danu bangkrut, dia bisa jatuh miskin. Aku juga pasti bakalan ketularan. Aku nggak mau jadi miskin lagi. Ah, kepalaku pusing. Lebih baik aku mencari hiburan untuk menenangkan pikiranku. Pusing sekali aku memikirkan perusahaan ini. Loh, Pak Danu mau kemana? Diam kamu. Jangan ikuti saya. Saya sedang pusing. Sebaiknya kamu jauh-jauh dari saya. Kenapa semua orang menjauhi aku? Apa yang salah? Atau jangan-jangan kalung ini udah gak berfungsi lagi? Aku pikir ini akan selamanya berfungsi, tapi ternyata enggak. Buktinya sekarang semua orang malah menjauhi aku. Dulu aku jadi pusat perhatian, sekarang mereka melihat aku aja enggak. Aduh, gimana ini? Berarti dukun itu enggak terlalu sakti dong. Selamat siang, apa ini dengan Bu Shania? Iya Pak, saya sendiri. Ada apa ya Pak? Rumah ini akan disita oleh bank. Jadi Bu Shania harap meninggalkan rumah ini sesegera mungkin, Bu. Ini gak mungkin. Bapak jangan bercanda ya. Bapak pasti penipu nih. Ini rumah saya, Pak. Lagian saya nggak ada urusan sama bank. Kenapa tiba-tiba disita coba? Saya nggak pernah pinjem tuh uang ke bank. Pak Danu selaku orang yang membeli rumah ini memiliki hutang di bank, dan rumah ini sebagai jaminannya. Jikalau Pak Danu tidak bisa membayar hutangnya. Enggak, ini nggak mungkin. Bapak pasti salah. Saya tidak mungkin salah karena memang sudah ada buktinya. Ini buktinya. Tapi jika ibu tidak percaya, silakan datang ke bank sendiri dan tanyakan. Sekarang saya harus minta rumah ini. Ibu bisa pergi sekarang. Kenapa semua ini bisa terjadi? Semua harta kemewahan yang aku punya hilang dalam sekejap. Aku harus menemui dukun itu. Aku harus bertanya, kenapa kalung yang dia berikan sudah tidak berfungsi lagi?
Mbah, kebetulan sekali Mbah ada di sini. Saya ingin menanyakan sesuatu sama Mbah. Kenapa kalung yang Mbah kasih tidak berfungsi lagi? Kenapa semua orang menjauhi saya? Semua kemewahan uang dan semuanya hilang kayak gitu aja. Sudah kubilang, ada harga yang harus kau bayar. Kau yang memilih jalan ini. Tapi kenapa Mbah gak bilang sama saya? Apa pantangannya yang harus saya tidak lakukan? Hah, Sania, ternyata kamu itu cuma modal cantik doang ya. Ternyata kamu tidak punya otak. Emang tidak ada pantangan, tapi seharusnya kamu bisa mengerti kata-kata yang saya berikan. Semua yang kamu dapatkan itu pasti akan ada bayarannya. Dan sekarang inilah bayaran yang harus kamu terima. Hahaha. Enggak mungkin. Tolong beritahu saya gimana caranya mengembalikan semua ini. Semua yang terjadi tidak bisa dikembalikan. Inilah hukuman bagi kamu, Sania. Hahaha. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Semua yang aku punya sekarang sudah hilang. Sekarang aku harus tinggal di mana? Semenjak aku pakai kalung ini, ibu juga mengusir aku. Aku nggak mungkin pulang lagi ke rumah ibu. Dia pasti akan tetap mengusir aku. Itu bukannya Sania ya? Kok dia mukanya kayak gitu sih? Dulu kan dia punya julukan si janda cantik, tapi kok mukanya jadi kayak nenek-nenek gitu sih? Gue denger sih katanya dia itu pergi ke dukun, terus dia minta jimat gitu buat narik perhatian pria kaya. Soalnya nih ya, yang gue dengar dia itu pengen banget hidup mewah tapi gak mau kerja. Akhirnya dia milih buat pergi ke dukun, terus dia jadi simpanan suami orang. Gue gak nyangka dia bisa berbuat kayak gitu. Padahal kan dia cantik ya. Tinggal cari laki-laki aja yang bener. Ngapain harus pergi ke dukun segala sih? Gue yakin muka dia kayak gitu karena azab. Ya benar, itu pasti azab buat dia. Dia udah percaya sama jimat-jimat gak jelas. Ini semua karena kebodohanku. Aku yang terlalu egois, pengen jadi orang kaya tapi gak mau kerja. Sekarang aku mendapatkan semua akibatnya. Gara-gara kalung ini, aku harus melepaskan kalung ini. Loh, kok kalungnya gak bisa lepas sih? Ayo dong lepas. Aku gak mau kena sial lagi gara-gara kalung ini. Ih, kok susah banget sih lepasnya? Ini semua pasti hukuman buat aku. Aku gak bisa melepaskan kalung ini. Ya ampun, petir. Kayaknya sebentar lagi bakalan hujan deh. Aku harus berteduh di mana? Sekarang aku benar-benar gak punya tempat tinggal. Ada gubuk. Gak apa-apa deh sementara aku berteduh di situ daripada kena hujan. Kekayaan, cinta palsu, semua ini hanya ilusi yang menghancurkanku. Kini aku tinggal dengan penyesalan yang tak akan pernah hilang. Ibu, maafkan aku. Seandainya aku mendengarkan kata-kata ibu dulu, kalau mau kayak itu kita harus kerja. Tapi aku malah ingin cara yang instan. Sekarang aku harus menanggung semua akibatnya, Bu. Aku menyesal. Wajahku yang dulu cantik ini setiap hari semakin menua. Tidak ada yang mau mendekatiku. Aku menyesal. Sungguh aku menyesal. Sekarang aku hanya bisa hidup sendiri di gubuk ini, tanpa ada kemewahan dan tanpa cinta.